Al-Ihramiyah yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Fadl Baghdad rahimahullah ta'ala. Dan kita di pembahasan tentang masalah kesunahan-kesunahan bersiwak. Yang sebelumnya sudah kita bahas tentang masalah kesunahan siwak, kesunahan memakai siwak. Kemudian siwak ini disunahkan dan wa yata'akkad lil wudu, dan sangat disunahkan ketika wudu. Dan begitu juga wassalah likulli ihramin, dan juga salat di setiap mau takbiratul ihram. Ini salat apa saja di sini, baik itu salat fardu maupun salat sunnah. Begitu juga untuk sujud tilawah dan sujud syukur yang di luar salat, itu juga disunahkan untuk bersiwak. Kemudian wa iradatul qiraah al-Qur'an wal hadits, dan juga ketika membaca atau ingin membaca Quran atau membaca hadis, itu juga disunahkan kita untuk memakai siwak. Pakai langsung aja. Disunahkan kita untuk juga langsung memakai siwak sebelum membaca Quran, membaca hadis. Begitu juga wal ilmu syar'i, sebelum membaca ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya siwak, maka kita pakai siwak. Kemudian wa inda isfiraril asnan, dan juga ketika gigi menjadi kuning, ya, giginya menjadi kuning atau mungkin giginya itu kotor, maka disunahkan untuk bersiwak, untuk membersihkan. Wa dukhulul bait, dan ketika masuk ke rumah, ya, walaupun rumahnya orang lain, kita bertamu, ya, itu disunahkan untuk bersiwak juga. Wal qiyamu minan naum, dan bangun dari tidur, karena ketika tidur kita itu mulut akan berubah, ya, dengan tidak adanya aktivitas di mulut kita. Ketika diam lama atau tidur, maka akan berubah baunya dan ininya di mulut kita, maka disunahkan kita untuk memakai siwak. Kemudian kecuali kalau misalkan puasa, kalau waktu puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, ketika bangun tidur siang hari, maka tidak disunahkan kita bersiwak, malah dimakruhkan ketika kita bersiwak kalau di puasa. Ada yang mengatakan makruh bersiwak ba'da zawal, tapi Al-Imam Nawawi Imam Nawawi mengatakan tidak makruh memakai siwak, kecuali kalau misalkan siwak tersebut ada sesuatu yang ditakutkan akan masuk ke dalam rongga mulut kita. Ya, misalkan dengan siwak tapi siwaknya basah. Nah, siwaknya basah, ya otomatis kan ditakutkan ada sesuatu, habis siwakan terus disesep lagi, ya batal. Apalagi bahasanya pakai sesuatu yang seperti kayak es teh mungkin, atau sirup atau apa, atau siwakan dengan kopi. Nah, kemudian wa iradatun naum, dan juga ketika mau tidur, itu juga disunahkan untuk bersiwak. Wa likulli hal yataghayyar fihi al-fam, dan juga apapun keadaan ketika mulutnya berubah, bau mulutnya berubah, itu maka disunahkan untuk bersiwak. Raihan au launan au ta'man, baik baunya atau warna dari gigi, atau ta'man atau rasa, ya, misalkan habis makan sesuatu yang mungkin kurang sedap baunya, seperti makan apa? Makan pete atau makan jengkol. Sebagian orang kan suka dengan baunya tersebut, tapi sebagian lagi tidak suka. Nah, ini disunahkan ketika baunya berubah mulut kita, itu disunahkan untuk bersiwak. Atau ketika warnanya sudah berubah, mungkin dengan banyak makan atau apa, itu juga, atau mungkin habis ngopi, biasanya orang habis ngeteh bukan kopi. Teh itu yang kuat merubah warna gigi, itu teh. Nah, habis ngeteh atau apa, itu disunahkan bersiwak supaya membersihkan giginya dia. Nah, kemudian dikatakan, dan juga ketika mau tawaf, itu juga sunnah. Ketika mau khutbah, baik khutbah Jumat atau khutbah yang lain, itu juga disunahkan untuk bersiwak. Dan ketika makan,
kemudian ketika setelah selesai sholat witir, kemudian ketika selesai sahur, itu juga disunahkan. Dan juga bagi orang yang berpuasa tapi sebelum zawal, ada yang mengatakan setelah zawal itu makruh, tapi yang tadi saya katakan ikhtar Imam Nawawi tidak makruh ba'da zawal. Kemudian dikatakan lagi wa indal ihtidar, ketika sakaratul maut, itu sunnah sholat. Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bersiwak, yang meminta siwak yang dipakai oleh Sayyidah Aisyah, dan beliau bersiwak. Kemudian sunnah setelah itu, sunnah untuk takhlil asnan. Takhlil itu ini apa namanya? Menyela atau selilitan, apa namanya? Bahasa Indonesianya apa? Apa selilitan itu? Kalau pakai tusuk gigi itu loh. Apa namanya? Bahasa Indonesianya apa? Membersihkan sela-sela gigi, betul. Walhasil sunnah untuk membersihkan sela-sela giginya qabla siwak wa ba'dahu, sebelum bersiwak dan juga setelah siwakan. Wa min athari ta'am, dan juga dari bekas-bekas makanan. Dan sunnah untuk memakai min udis siwak, dari kayu siwak itu. Jadi ada apa namanya serat-seratnya ya, ada, atau ininya kayu siwak itu pakai itu, atau pakai bambu kalau tidak ada. Tapi kalau yang lain seperti pakai besi atau apa itu makruh. Dan makruh memakan sesuatu. Wa yukrah aklu ma kharaja min bainal asnan in kharaja bi nahwi udin. Kalau misalkan habis lilitan, keluarkan sisa makanan itu dari sela-sela gigi kita, habis lilitan, itu makruh kita telan sisa makanan yang diambil dengan tusuk gigi tadi. Ya. Sisa makanan yang dikeluarkan dari sela-sela gigi dengan tusuk gigi, kayu atau apa, itu makruh kita telan. Tapi kalau dikeluarkan dengan lidah kita tidak apa-apa. Karena ada selilitan orang pakai lidahnya itu kan, itu tidak apa-apa. Kemudian dikatakan wa yukrah lis-shaim ba'da zawal, yang tadi sudah kita bahas. Makruh untuk orang yang berpuasa setelah zawal. Nah, walaupun disunahkan ketika sholat kan, tapi kalau setelah zawal waktu puasa, misalkan ba'da zuhur, sebelum sholat zuhur, itu tidak disunahkan untuk bersiwak. Kalau waktu puasa ya, waktu puasa. Tapi ikhtar Imam Nawawi mengatakan tidak makruh, tapi harus hati-hati. Jangan sampai ada bagian-bagian yang masuk atau tertelan. Karena ketika masuk dan tertelan bagian-bagian dari siwak tersebut atau kayu siwak tersebut, maka bisa membatalkan puasanya. Kemudian wa yahsul bi kulli khasinin, dan siwak itu akan kita dapatkan fadilahnya, keutamaannya bersiwak itu dengan sesuatu yang kasar, ya, yang berserat dan kasar, yang istilahnya kayak sikat gitu, yang tahirin, yang suci, walaupun dengan hal yang lain, dengan apa saja, misalkan dengan kain, apa saja pokoknya, illa usbu'ihi, kecuali dengan jarinya yang kasar, ya. Yang al-muttasil, jari yang muttasil, yang nyambung. Tapi kalau jari yang munfasil tidak apa-apa. Tapi afdolnya kalau ada bagian, tapi ya kilo ya. Nah, masa siwakan sampai jari yang terpotong. Kalau jarinya nyambung, itu siwakan dengan jari itu tidak dapat fadilah, tidak dapat keutamaan dan tidak disunahkan. Kecuali kalau jarinya terputus, jadi diambil jari tersebut terus dia siwakan, maka dia dapat pahala siwak. Tapi afdolnya kalau ada bagian terputus dari tubuh kita adalah dikuburkan. Bahkan kalau orang itu meninggal, maka wajib dikuburkan juga. Kalau masih hidup, afdolnya adalah dikuburkan. Tapi kalau orang itu meninggal, maka wajib dikuburkan bagian tubuhnya yang terpotong atau yang terpisah. Tapi kalau misalkan dengan
usbu'nya orang lain, wa yuzid bi usbu' ghairihi al-muttasil wa kadal munfasil. Kalau dengan jari orang lain boleh. Jadi siwak pakai jarinya orang lain yang kasar boleh. Ya, tapi ya gilo ya. Nah, minjem jari. Alhasil. Kemudian wal araq aula, dan pakai kayu araq. Ya kayu siwak kalau kita bahasa kita itu sebuah pohon yang tumbuh di gurun biasanya. Itu sunnah memakai atau lebih utama memakai kayu araq tersebut. Wa aqsanihi aula min uruqihi. Dahannya ya, batangnya itu lebih utama dari akarnya. Akarnya juga bisa pakai siwak. Cuman yang lebih utama adalah dahannya, batangnya. Ya, batangnya. Atau ranting ya, atau ranting atau batang. Dan itu tumbuhnya di pasir biasanya. Tumbuhnya di pasir. Dan akarnya kuat. Dia susah untuk dijabut. Dan warnanya coklat kekuningan. Kemudian tsumman nakhl. Kemudian kalau tidak ada kayu araq itu maka memakai nakhl. Nakhl ini kayak pohon kurma. Dari batang-batang atau dari serat-serat kurma atau mungkin dari pelepahnya. Walhasil yang bisa dijadikan sikat. Kalau pelepah kurma itu kalau dibelah ininya bisa dijadikan sikat. Sifatnya kasar ya. Ya bisa dijadikan sikat. Itu kalau tidak ada araq. Kalau tidak ada tsumma zaitun, kemudian pohon zaitun. Itu kalau tidak ada, pokoknya wangi. Tsumma dzurihit thayyib, yang mempunyai bau yang enak, bau wangi, seperti mungkin batang atau dahan pohon apa namanya? Pohon jeruk ya mungkin ya. Jeruk itu wangi enggak? Hah? Batangnya wangi enggak ya? Wangi enggak? Walhasil pohon-pohon yang wangi, yang tidak beracun, getahnya tidak beracun. Kan ada pohon-pohon yang getahnya beracun, wangi tapi beracun. Ada yang seperti itu dan ini bahaya. Ya, yang paling afdal ya memang siwak itu sudah kayu siwak. Kalau tidak ada mungkin sesuatu yang lain yang lebih aman seperti kain. Ya, seperti kain juga boleh. Ya pakai kain, ujung kain ini bisa yang dipakai atau shawl. Ujung shawlnya ini kita pakai untuk bersiwak, itu juga kita mendapatkan fadilah dan keutamaan dan pahala siwak. Memang walaupun pakai kayu araq itu lebih utama, tapi tetap dapat fadilah dan keutamaan dan kesunahan siwak. Kalau pakai kain maksudnya. Kemudian wa yustahab ayyastaqa biyabisin nuddiya bil ma. Dan sunnah untuk bersiwak biyabisin dengan kayu siwak yang kering, nuddiya bil ma, dan dicelup atau dibasahi dengan air. Itu kalau siwaknya bukan siwak yang pertama, yang mungkin sudah bahas waktu Sabtu yang lalu. Kalau siwak yang pertama kali dipotong, itu ada getahnya dia, pedas biasanya. Rasanya pedas-pedas enak gitu rasanya. Nah ini pertama kali itu tidak usah pakai air, karena getahnya itu bagus buat obat. Nah kemudian setelah beberapa kali kan getahnya itu hilang, maka sunnah dibasahi dengan air. Ya, siwak itu dibasahi dengan air, kemudian dipakai siwakan, kecuali ba'da zawal lisa'im. Kalau setelah zawal bagi orang yang puasa, sebelum zawal orang yang puasa itu jangan pakai air, siwakan aja biasa tanpa ada airnya. Karena kalau ada airnya dan kesesep kehirup atau ketelan air tersebut yang ada di siwak, maka batal puasanya. Apalagi kalau misalkan airnya air es lagi. Ya, enak karena adem-adem gitu. Campur sirup, waduh tambah enak lagi. Ya, campur es teh. Nah, kemudian wa yastaqa urdan illa fil lisan. Dan sunnah siwak itu urdan, ini apa? Melebar. Nah, horizontal ya. Ya ini horizontal. Horizontal kalau pakai siwak itu sunnah. Makruh vertikal. Gini nih makruh.
Kenapa? Karena kalau gini bisa mengakibatkan gusi berdarah. Nah, kalau begini kan cuma giginya aja, mungkin gusinya kena sedikit. Tapi kalau gini kan langsung. Karena kayu siwak itu memang rada kasar kan. Nah, kalau dia vertikal begitu, itu bisa mengakibatkan pendarahan di gusi. Sedangkan kalau misalkan dia mau sholat, gusinya berdarah, itu tidak sah sholatnya, harus dihentikan. Kemudian kecuali kalau fil lisan, kalau di lisan itu vertikal, di lidahnya vertikal. Nah, dan afdolnya adalah seperti angka 8 dari kanan, angka 8. Saya tidak bawa siwak sih. Ada pulpen enggak? Nah, pulpen. Apa? Sunnah siwak itu megangnya begini. Jadi jari kelingkingnya di bawah, jari jempolnya di bawah, 3 jari ini di atas. Ini sunnah memegangnya seperti ini. Kemudian dari arah kanan, ya, dari arah kanan itu ke atas, gigi atas, kemudian ke gigi bawah, dari tengahnya ke tengah, di gigi atas tengah, kemudian ke bawah, angka 8. Angka 8 miring berarti ya, 8 miring. Itu sunnah. Kemudian ini 3 kali. Dari sini 3 kali, 1, terus 2, 3. Udah sampai sini 3. Kemudian di vertikal di lidahnya. Nah, dengan megangnya sunnah seperti ini. Dan kemudian sunnah siwak itu tidak lebih dari 1 cengkil. Panjangnya tidak melebihi 1 cengkil. Jadi gak tua-tua teman. Tidak lebih dari 1 cengkil dan pendeknya tidak kurang dari 4 jari. Ya, tidak kurang dari 4 jari pendeknya, panjangnya tidak lebih dari 1 cengkilan. Ya, 1 jengkal. Dan sunnah untuk menaruh di telinga. Ini sunnah. Ketika sholat atau apa ditaruh telinga. Nah, tapi kan ajak rokok tak kayak gini, ajak rokok taruh di sini ya. Wis lenceran kata kepapakan, jalan kayak gini mana. Muruk lagi. Itu sunnah siwak dengan metode seperti itu. Jadi metodenya seperti tadi yang sudah kita bahas. Kemudian jadi itu tata cara bersiwak sesuai dengan kesunahan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dikatakan wa haram bisiwakil ghair illa in danna ridahu fa khilaful aula illa litabarruk. Haram bersiwak dengan punya orang lain tanpa izin. Tanpa izin, dan kita tidak lagian itu kan juga yang tidak etis ya, pakai siwaknya orang lain. Itu tidak diperbolehkan atau haram. Illa litabarruk, kecuali tabarruk. Ana ingat waktu kita di Hadramut ada salah satu santri itu dia tiap Jumat, kalau Jumat pagi itu kan ziarah Zambal. Kamis pagi itu ziarah Zambal. Ziarah ke makam Zambal itu Kamis pagi. Tiap hari, tiap seminggu sekali itu dia beli siwak yang baru. Di sana banyak jual siwak, anyar-anyar, masih fresh. Dia beli siwak yang baru, kemudian langsung mapak Habib Umar, dikasihkan siwak baru tadi, siwaknya Habib Umar diminta. Tiap seminggu sekali. Nah, itu boleh. Ini kan tabaruk kan. Ya, berkahnya ludahnya orang-orang soleh, ludahnya orang-orang yang selalu berzikir dan ingat sama Allah Subhanahu wa taala, ludahnya orang-orang dengan aulia itu barokah. Ludahnya itu barokah. Karena selalu dibasahi mulutnya tersebut dengan ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang seperti itu bagian tubuhnya seluruhnya itu menjadikan keberkahan. Karena orang kalau misalkan dia berzikir sama Allah Subhanahu wa taala, dia wiridan sama Allah Subhanahu wa taala, ingat sama Allah Subhanahu wa taala, bersolawat sama Kanjeng Nabi, itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dikucurkan ke orang tersebut. Bahkan dikatakan oleh seorang ulama,
kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa orang tersebut atau yang diguyurkan ke orang tersebut itu lebih deras dari hujan paling deras di dunia. Jadi gerojokan itu lebih deras. Otomatis apa yang dia kenakan, apa yang dia pakai itu akan terkena imbasan dari keberkahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka itu tabaruk dengan athar-athar sholihin itu dianjurkan. Ya, seperti misalkan tabaruk dengan kopiah, seperti dengan kopiahnya Habib Bakar Nasir yang ada di Muhammad. Kemudian seperti kopiah Habib Abdul Haddad, ada kopiah Habib Abdul Haddad dipegang oleh Habib Muhammad Al-Junaid Al-Tarim. Kemudian ada kopiahnya Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Kemudian banyak athar-athar. Al-Walid sendiri punya bahasanya punya dikasih sama Habib Soleh Tanggul, kopiahnya Habib Soleh sama syalnya, sama ridaknya Habib Soleh. Sampai sekarang masih ada dari Habib Soleh. Walhasil tabarukan dengan athar, yang dengan athar solehin itu tidak masalah. Ya karena tadi ketika Allah mengunjurkan rahmat tadi, maka apa yang ada yang dikenakan sama orang soleh tadi kena imbasnya kayak hujan paling deras kan basah kuyup semua. Nah kalau orang-orang yang ahli maksiat bagaimana ya balanya? Makanya kalau kita kumpul sama orang soleh, kumpul sama aulia, kumpul sama ulama, kumpul sama santri, kumpul sama orang-orang yang selalu mengingat Allah, maka kita akan kecipratan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, akan kecipratan keberkahan. Ya, walaupun kita bukan orang soleh, kita mencintai mereka dan kita kumpul sama mereka, kita duduk di majelis mereka, kita hadir di majelis mereka, maka kita akan mendapatkan cipratan-cipratannya. Nah sebaliknya kalau kita kumpul sama orang ahli maksiat, ya maka kita akan mendapatkan balanya. Orang yang maksiat, ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan balak dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermaksiat, Allah akan menimpakan balak dan kita akan terkena kalau kita ada di tempat tersebut tanpa kita beramar ma'ruf nahi munkar. Kecuali kalau kita beramar ma'ruf nahi munkar, kita duduk di tempat maksiat tersebut boleh. Tapi kalau kita tidak beramar ma'ruf nahi munkar di tempat kemaksiatan tersebut dan kita diam terhadap kemungkaran dan kita tidak menghiraukan orang-orang tersebut, dalam arti kita cuek mereka memaksiat sakarmu, maka kita akan terkena balaknya. Kita akan tertimpa musibah ketika mereka terkena musibah dari Allah SWT. Ya, alhamdulillah. Maka itu wajib kita kalau tidak bisa nahi munkar, mufaraqah, untuk kita berpisah atau kita menjauh dari orang-orang yang ahli maksiat atau dari kelompok-kelompok atau komunitas orang-orang yang berbuat maksiat. Kita harus menjauh dan kita tidak mendekat kecuali untuk menasehati dan untuk mengajak kalau kita yakin mereka bisa diajak. Ya, kita punya keyakinan dan ada hasil. Kalau misalkan kita yakin mereka tidak bakal dengar, ya tidak usah ya cukup doa hidayah sudah selesai. Dan kita menjauh. Nah kemudian, ya jadi tadi ya memakai siwak untuk tabaruk dari orang-orang soleh diperbolehkan. Jadi tidak masalah dan tidak diharamkan. Yang tadi haram memakai siwaknya orang lain tanpa tahu bahwa dia ridho atau tanpa seizin dia, itu maka hukumnya adalah haram. Kemudian dan walhasil banyak sekali keutamaan dan keuntungan dari siwak tersebut. Sangat banyak, lebih dari 70 manfaat siwak. Ya, 70. Yang pasti manfaat dari siwak adalah kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti. Ya. Dan bisa mempermudah kita mengucapkan syahadat ketika kita akan meninggal. Itu yang pasti, diridhoi oleh Allah dan bisa mempermudah kita mengucapkan kalimat tauhid ketika kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pasti. Selain daripada itu ada 70 lebih manfaat keutamaan dari siwak ini. Dan sekarang udah banyak karena jual-jual siwak udah banyak. Walaupun impor ya, kalau siwak kan diimpor nggak ada. Ada nggak di Indonesia pohon siwak nggak ada ya? Hah?
impor. Siwak impor. Kemudian wa yaddahin ribban, dan juga disunahkan, ini setelah kita bahas masalah siwak, sunnah lagi yang lain untuk masalah kebersihan diri kita ya. Sunnah untuk yaddahin, untuk memakai minyak rambut, maksudnya meminyaki rambut dan janggutnya. Bukan minyak dalam arti minyak seperti anak muda-muda yang pakai minyak si model-model, bukan. Maksudnya minyak dengan minyak, maksudnya apa ya? Seperti kalau di padang pasir atau apa kan sering kotor rambut itu. Nah, supaya tidak kering, ya, supaya tidak kering minyak tersebut, tapi pakai minyak. Minyaknya itu beda dengan minyak yang ada umumnya, kan ada minyak rambut yang terkenal, yang pakai apa? Yus itulah pokoknya apa namanya ya. Yang dipakai buat model-model, jadi setelah pakai minyak itu rambut ke kaku gitu ya. Jadi tidak bisa dirubah, bentuknya gini tok, gini tok. Bukan itu. Ya minyaknya ini minyak biasa lah. Ya bukan minyak goreng, bukan maksudnya. Zaitun, pakai zaitun atau sebelum tidur pakai zaitun, bagus tuh buat kepala juga bagus. Dan tuh riban itu apa? Jarang-jarang, bukan sering tiap hari, enggak, tapi jarang-jarang, kadang-kadang pakai itu supaya sehat rambutnya, kepalanya juga enak, dan itu mencegah ketombe juga kan. Gitu. Jadi bukan minyak yang seperti yang kita kenal itu, bukan. Pakai zaitun yang paling bagus. Kemudian wa yaktahil witran, dan sunnah juga memakai celak. Dan sunnahnya memakai ithmit yang warna kemerahan itu. Ada celak itu kan macam-macam jenis. Celak itu macam-macam bentuk dan jenisnya. Afdalnya memakai ithmit. Ithmit itu kalau merah ya warnanya, kemerahan, betul. Ada yang kalau rasanya katanya kemerahan. Apa bedanya ithmit namanya? Bedanya apa? Jenisnya. Sama. Walhasil disunahkan dikatakan ithmit, pakai ithmit. Anak sendiri tidak begitu paham ya tentang ini. Ithmit itu seperti apa? Ithmit apa ithmit? Kalau yang ada di sini ada ini, warna-warna itu, ada yang merah, celak. Ya, berarti kan jenis batunya mungkin gitu kan. Celak itu batu kan? Mungkin jenisnya ya. Walhasil katanya itu bisa menjadikan obat buat mata ya, dengan ithmit. Harus ada yang menggunakan sekarang ini seperti pensil, dapat sunnah. Dapat. Kalau memang itu bukan semacam pewarna, bukan semacam spidol ya. Bukan, tapi kan ithmit itu kan dari batu yang dilembutkan. Ya kan, batu yang dilembutkan, kemudian jadi bukan mewarnai tapi semacam kayak memoles di antara mata kita ini, di antara kelopaknya, di dalam kelopaknya, bukan di luar. Ya, karena ada orang yang di luar, bukan di luar, tapi di sini di tepinya. Nah, sebelahnya rambut mata bagian dalam, betul. Sebelahnya rambut mata bagian dalam, bukan di luarnya. Ada kan orang itu yang celak di luarnya. Jadi kayak ya betul ini teman ya. Betul ini. Esido. Enggak paham apa ya. Kalau di luarnya malah tahu betul. Yang sunnah itu adalah di dalam ini, di kelopak mata ini, di idepnya, di atasnya idepnya, di batasnya idep. Itu yang bagus untuk mata. Ya, dan itu sunnah. Dan laksanakannya itu 3 kali. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kanan dulu baru kiri. Itu sunnah. Memakai celak tersebut. Tapi kalau biasa pakai celak ya, kalau tidak biasa memang susah.
Kalau nggak biasa maki kan udah keculuk. Biasanya biasakan mulai kecil, biasanya gitu. Kemudian sunnah juga wayakussa syaribu yaktahila wayakussa syaribu. Dan sunnah menggunting kumis. Kumis ini sunnah untuk digunting, bukan dicukur. Ya, tapi digunting. Yang pakai alat ada kan mesin itu kan, mesin cukur ada atau memakai gunting. Dan jangan sampai kalau kita punya kumis jangan sampai melebihi merah-merah bibir di atas ini. Safratul ahmar. Merah-merah bibir, batas bibir hasil. Kenapa dikatakan oleh ulama, kalau tidak salah Imam Nawawi, orang yang kumisnya itu melebihi bibir ini, batas bibir, itu doanya mardud, doanya tertolak. Ada di sini ada. doanya tertolak. Itu kalau melebihi merah-merah ini, melebihi batas bibirnya. Ya kalau memang mau melihara kumis silakan, tapi digunting rapi, jangan sampai melebihi batas bibir atas. Apalagi sampai nutupi mulutnya. Nah, sunnah untuk digunting, bukan dicukur, tapi digunting. Juga susyarib dan menggunting kumis. Itu sunnah hukumnya. Kemudian sunnah juga untuk, dan tidak boleh tapi membiarkan satu dengan yang lain. Maksudnya gini, yang ini tok dihabiskan, tinggal yang tengah. Hah? Yang tengah dibiarkan, jangan. Kemudian wayugallim al-dhufra, dan sunnah untuk memotong kuku. Dan memotong kuku ini ada hari-harinya, afdalnya hari Kamis, Senin, Jumat pagi sebelum Jumatan. Ya, selain daripada itu tidak disunahkan. Cuma ada yang mengatakan kalau kita gunting kuku selain hari itu bisa ini apa namanya? Ada kayak siwilan kalau bahasa Jawanya siwilan. Ada kayak tumbuh lagi gitu loh yang di sebelah yang samping sakit kalau dipegang. Ya, kecuali kalau dicabut baru hilang dan keluar darah biasanya. Siwilan. Ya betul ya, siwilan kan. Itu kalau bukan hari-hari ini, bukan hari Kamis, Senin, Jumat. Oh bahwa betul apa enggak? Coba aja tes. Nah, sunnahnya ketika menggunting kuku ini yang pertama digunting adalah jari telunjuk kanan, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, jari kelingking, jempol kanan, ya. Jadi urutannya seperti itu. Baru kemudian yang kiri. Itu urutan-urutan kalau yang kiri dari apa namanya? Kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jempol. Itu kalau jari kirinya. Jadi yang kalau kanan ini dulu, ini jempol, kemudian jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, baru jempol. Kemudian yang kiri, yang jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, kemudian baru jempol. Jadi berurutannya seperti itu. Beda dengan kaki. Kalau kaki, maka dari kelingking jari kaki yang kanan ke kelingking jari kaki yang kiri. Ya, jadi berurutan. Itu kalau kaki sunnahnya. Itu sunnahnya kalau kaki seperti itu. Kemudian dikatakan wayugallim al-dhufra, kemudian wayantifal ibqa, dan sunnah mencabut bulu ketiak. Itu kalau mampu. Bulu ketiak. Kalau mampu dicabut, ada orang yang tidak kuat dicabut maka dicukur. Al-Imam Syafi'i waktu nyukur bulu ketiaknya waktu ihram, setelah ihram selesai haji, beliau mencukur
mencukur bulu ketiak sebelumnya mencukur bulu ketiaknya. Kemudian ditanya sama muridnya, ya Imam, Anda mensunahkan di dalam kitab Anda mensunahkan untuk mencabut bukan mencukur, kata Imam Syafi'i. Ya, tapi aku tidak kuat tidak kuat untuk mencabutnya, jadi tak cukur. Jadi kalau Anda kan orang tidak kuat tidak mencukur, jadi jangan dibiarkan tumbuh. Lagian apalagi suatu itu tebel pakai kaos lengan pendek, angkat-angkat barang aja. Jadi sunnah untuk menghilangkan bulu ketiak. Kemudian, jadi kalau mampu untuk dicabut, cabut. Kalau enggak maka dicukur. Kemudian kalau misalkan dia mampu dicabut atau dicukur, dapat sunnah, masih dapat sunnah. Jadi mampu, kalau dicabut mampu sebetulnya, tapi dia cukur relis, enggak apa-apa, tetap dapat sunnah. Kemudian wa yuzil sya'rul anah, dan sunnah menghilangkan rambut kemaluan baik laki maupun perempuan. Abdulnya untuk dicukur, dan itu tidak lebih dari 40 hari ini semuanya. Jangan dibiarkan rambut ketiak misalkan atau apa sih lebih dari 40 hari. Paling tidak 40 hari sekali, atau ya selama 40 hari itu dan beberapa kali. Jangan lebih dari 40 hari pokoknya gitu. Membiarkan tanpa dicukur, tanpa dibersihkan. Kenapa? Karena tempatnya setan suka dengan itu. Jadi ada orang membiarkan rambut kemaluannya atau ketiaknya itu juga di samping kebersihannya juga masalah higienisnya juga berkurang. Kemudian wa yusarrihul lihyah, dan sunnah untuk menyisir jenggotnya. Nah, jenggotnya kalau dia punya jenggot panjang otomatis, kalau pendek apanya disisiri. Wa yakhdhaba syaiba bi humratin aw sufratin, dan sunnah memerahkan dengan pacar, bukan dengan warna, bukan dengan cat maksud saya. Jadi sunnah untuk memerahi rambut yang sudah mulai memutih di rambut kepala atau di jenggotnya, dicambang di jenggotnya atau kumisnya, pokoknya yang mulai memutih, memerahi uban. Nah, memerahi uban dengan pacar, warna merah atau warna kuning, itu sunnah. Ya, dengan pacar. Pacar itu kan sejenis daun-daunan tertentu yang menghasilkan zat tertentu yang bisa merubah warna, bukan melapisi. Karena pacar itu tidak melapisi sebetulnya. Pacar itu merubah warna, bukan melapisi. Beda dengan cat rambut. Kalau cat rambut itu melapisi rambut. Kalau melapisi rambut bukan merubah, ini tidak sah untuk mandi dan wudunya. Jadi orang kalau misalkan rambutnya dicat dengan pelapis, pokoknya kalau dikerik gitu dia keluar lapisan tersebut, berarti kan dicat loh, atau dilapisi kan. Nah, ini tidak sah untuk dia sholat. Kenapa? Karena wudunya tidak sah. Atau mandi wajibnya juga tidak sah. Tapi kalau pacar itu melapis, bukan melapis, mewarnai, sama dengan pacar kuku, itu kan sama, bahannya sama. Ya, jadi bukan semir ya. Kalau semir itu kan cat. Nah, ini kan mewarnai, jadi merubah kulit atau kuku atau rambut, berubah warnanya dengan pacar tersebut. Ini sunnah. Kalau tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah seperti di Indonesia mungkin sekarang baru mulai ya ada seperti itu. Yang awal-awal kan kalau ada orang anak muda rambutnya diwarnai kemerahan karena pacar tersebut kan akhirnya menimbulkan fitnah. Biasanya kan begitu. Kalau sekarang kan mungkin sudah umum ya. Nah, kemudian lagi pula kalau pakai pacar rambut yang hitam tetap hitam. Rambut yang merah rambut yang putih jadi kemerahan. Biasanya kayak gitu warna. Beda dengan cat. Kalau cat semuanya kan roto warnanya, warna cat itu. Kalau ini kan melapisi warna yang terang dilapisi dengan warna itu, warna kayak putih dilapisi menjadi warna kemerahan atau kekuningan. Dan itu sunnah bagi orang laki. Juga perempuan seizin suami. Dan hanya untuk suami otomatis ya. Kemudian wal muzawwijah yadaiha wa rijlaiha bil hina, dan juga sunnah bagi perempuan
untuk memacari kukunya dan kaki, kuku tangan dan kaki bil hina itu dengan izin suami dan suaminya suka. Dan itu pun tidak boleh diperhiaskan ke orang lain. Ya, kalau misalkan dia pakai pacar itu tapi dihiaskan kepada orang lain tidak boleh. Haram. Kemudian wa yukrahul qaza, dan makruh memotong rambut sebagian dan membiarkan yang sebagian. Ya, itu makruh hukumnya, seperti memotong model apa? Muhat ya. Atau itu makruh. Wa natful syai', dan makruh juga mencabut uban. Mencabut uban itu makruh. Wa natful lahyah, dan mencabut jenggot ini makruh, kalau membahayakan bisa jadi haram. Mencukur jenggot juga makruh menurut mazhab Syafi'i yang mutaakhir. Yang awal mencukur jenggot hukumnya adalah haram. Wal masyu fi na'ri wahid, dan berjalan dengan sandal satu. Sandal satu, ngodok, satunya ngodok, satunya pakai sandal, ini makruh hukumnya. Dan yang terakhir wal ti'alu qa'iman, dan memakai sandal dengan berdiri itu makruh kalau sandal zaman dulu yang pakai tali. Kalau zaman sekarang yang selop langsung dimasukkan itu tidak makruh. Ya, kalau kita pakai berdiri. Kalau zaman dulu yang pakai tali, kenapa? Karena takut jatuh kan kalau pakai tali memakai berdiri. Itu insya Allah nanti penjelasan yang selanjutnya tadi akan kita bahas di Sabtu yang akan datang. Kalau sunnahnya cukur rambut ada harinya? Enggak. Kalau gondol itu disunahkan di waktu haji, ihram, setelah tahallul maksudnya. Kemudian waktu lahir, kemudian ketika dia tobat atau ketika orang kafir masuk Islam. Nah, kesan itu tidak ada sunnah. Ada maudhu tapi setiap hari Rabu. Tapi itu maudhu. Ya, maudhu. Nah, mencabut rambut itu enggak. Tapi kalau membahayakan ya tidak boleh. Tapi tidak ada ini ya. Tapi tidak. Makin membahayakan. Kalau membahayakan jangan. Kalau membahayakan malah jadi haram. Sesuatu yang kita cabut membahayakan jadi haram. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Sabtu yang akan datang kita pembahasan lagi, dan kemudian undangan pengumuman sekaligus undangan insyaallah Ahad besok, Ahad pon ba'dal asar di pondok kita maulid ponan insyaallah dihadiri Habib Muhammad Isa. Ba'dal asar di pondok Darut Taklim wa Dakwah Bunyai wallahu a'lam bishawab.